dipersembahkan oleh kembali di live event Muktamar Muhammadiyah ke-47 dari lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin lagi kembali ke Pak Muhajir. Pak Muhajir, Islam di Indonesia ini kan hadir di tengah kebinekaan. Artinya memang Islam harus toleran. Tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwa ada amanat dari Presiden bahwa Muhammadiyah harus menjaga kebinekaan. Ini harus dikelola. Bagaimana Muhammadiyah hadir di sini? Ya, konsep Muhammadiyah kan jelas, Islam berkemajuan dan Islam yang mencerahkan. Gerakan pencerahan itu sebetulnya adalah Islam yang toleran, yang bisa menyejukkan dan bisa dinikmati oleh siapa saja kehadirannya, bukan hanya oleh orang Islam tapi juga oleh umat yang lain. Itulah konsep tentang gerakan pencerahan, itu pada dasarnya adalah Islam yang dimaksud seperti Presiden tadi. Tapi nyatanya sekarang toleransi beragama itu masih menjadi satu isu yang cukup kuat, satu isu yang agaknya cukup sulit untuk dikelola, bahkan di kalangan Islam sendiri, Pak. Ya, itu saya kira soal waktu. Karena itulah kita Muhammadiyah ini mengambil tema-tema selalu bukan dimensi waktu dan dimensi tempat, tetapi dimensi gerak. Artinya semuanya sedang berproses. Indonesia mau maju ini juga sedang dalam berproses, dan insya Allah Muhammadiyah akan menjadi bagian dari proses itu dan berada di barisan yang paling depan. Oke. 1 abad lebih masih terus berproses, Pak. Kira-kira sampai kapan ini bisa dikelola dengan baik? Tentu saja Islam yang berkemajuan itu mengharapkan kehidupan dunia ini tidak akan ada selesainya, akan terus dilaksanakan secara abadi, dan itulah yang menjadi cita-cita Muhammadiyah. Dan tantangannya terus berkembang. Abad yang lalu, kemudian ini abad berikutnya akan selalu dinamis, begitu ya? Harus selalu direspon dengan cara-cara yang baru. Islam ini kan juga dinamisasinya begitu dinamis, kemudian begitu progresif, begitu ya? Tapi kalau di dalam Muhammadiyah kan ada 2 dimensi. Pertama itu gerakan tajdid, artinya memperbarui, tapi juga tajrid, artinya selalu merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga langkah-langkah majunya itu tidak menyimpang dari apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam yang berkemajuan itu. Iya, tidak hanya Muhammadiyah secara keseluruhan, tapi juga ada peran dari Aisyah. Refleksinya lagi, sekali lagi Ibu, apa peran yang nanti akan digawangi juga? Karena kalau saya boleh meminjam istilah dari kawan saya, Mas Gun-Gun Haryanto ini, Muhammadiyah kemudian dengan ormas lain besar termasuk Nahdlatul Ulama ini harus menjadi gatekeeper untuk Islam di Indonesia. Peran Aisyah di situ untuk perempuan Indonesia. Kalau kita merefleksi kehadiran Aisyah 1 abad yang lalu di dalam situasi paham keagamaan dan struktur sosial yang mungkin membelenggu, alhamdulillah Aisyah bisa mencerahkan keluar dari belenggu-belenggu yang ada, dan alhamdulillah Islam yang dipraktekkan di dalam gerakan tadi, gerakan Muhammadiyah dan Aisyah ini betul-betul bisa mewujudkan amal usaha dalam bentuk gerakan, dalam bentuk amal-amal usaha seperti yang kita saksikan bersama-sama. Banyak kegiatan menerjemahkan, merefleksikan ayat Al-Ma'un, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana pendidikan, bagaimana di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya kita juga sekarang menyaksikan bahwa kehadiran Aisyah, followernya sudah banyak ya. Misalnya Aisyah dengan 25.000 TK dan amal usahanya, sekarang ini bersama-sama pergerakan perempuan yang lain itu bersama-sama membangun Indonesia, dan saya yakin nuansa Aisyah berkemajuan itu akan mewarnai
Islam di Indonesia. Ya, semangat atau spirit waktu dibangunnya atau dibentuknya Aisyah dulu adalah untuk menyamaratakan posisi perempuan. Ada isu kesetaraan. Sudah cukup puaskah yang dibangun oleh Aisyah selama 1 abad ini, Ibu, dengan kondisi perempuan Indonesia? Kalau puas jelas belum. Insya Allah kita selalu berjuang bersama-sama mendudukkan bahwa Islam itu mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Yang implementasinya di lapangan belum semuanya ke sana. Masih ada kesenjangan. Masyarakat terdidik dan tidak terdidik, yang belum terdidik masih berbeda. Disinilah peran Aisyah melalui pendidikan yang mudah-mudahan bisa merubah pemahaman-pemahaman yang salah tentang Islam. Tidak bisa kita terbelenggu dengan paham-paham yang mungkin terbelakang. Saya katakan terbelakang. Islam itu sangat berpihak pada perempuan, dan Rasul kita juga sangat mendukung perubahan gerakan perempuan ini, karena beliau sebagai Rasul mencontohkan bahwa beliau sangat mendukung hak dan kewajiban perempuan. Ya. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Muhajir. Pak Muhajir, tadi kita balik lagi, Islam itu dinamis, Islam itu progresif. Kemudian bagaimana menjaga itu semua tadi sekali lagi supaya ini tidak menjadi Islam yang menyimpang di tanah air. Karena ini harus kita sadari prakteknya juga masih ada seperti itu. Ya, itu bagian dari tugas tanggung jawab kita sebagai umat Islam termasuk Muhammadiyah untuk selalu melakukan pencerahan. Yang sebetulnya yang dicerahkan Muhammadiyah bukan hanya anggota Muhammadiyah saja, tapi juga orang di luar Muhammadiyah, bahkan orang di luar umat Islam. Dan itulah misi pencerahan, itulah yang menjadi komitmen Muhammadiyah dalam tema yang diambil. Dan itu tema itu sebetulnya sudah sejak 3 muktamar ya tentang gerakan pencerahan itu, mulai muktamar di Malang tahun 2005, kemudian muktamar di Jogja 2010, dan muktamar di Makassar sekarang ini. Agar ini tidak hanya menjadi sekedar tema, agar ini tidak hanya menjadi sekedar konsep belaka begitu ya, gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Konkretnya seperti apa detailnya, Pak? Paling tidak yang menjadi elementer atau dasar yang akan dibangun. Yang dibangun tadi sudah saya singgung, sebetulnya ada 3 hal yang harus ditegakkan oleh Muhammadiyah ke depan. Pertama yaitu pengetahuan tentang Muhammadiyah itu sendiri, karena itu banyak buku-buku tentang Muhammadiyah. Kemudian ideologi Muhammadiyah harus betul-betul semakin dikenal dan dipahami oleh masyarakat terutama anggotanya. Dan yang ketiga praksis, jadi ada gerakan-gerakan nyata dari Muhammadiyah. Dan sebetulnya yang menjadi tolak ukur gerakan nyata Muhammadiyah itu, hanya orang selama ini hanya melihat rumah sakit, sekolah, Muhammadiyah. Padahal di balik itu ada ideologi, ada pengetahuan tentang Muhammadiyah yang mendasari kenapa gerakan itu menjadi nyata dan bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, Aisyah, apa yang akan dilakukan next selanjutnya? Abad kedua adalah abad pemikiran. Kita semua bangsa ini punya tantangan bagaimana gerakan perempuan bisa masuk ke wilayah-wilayah yang strategis, bidang-bidang yang selama ini juga sudah kita kembangkan, pendidikan, kesehatan, dan saya yakin semua yang menjadi modal besar Aisyah sahabat ini akan bisa menjadi modal memasuki abad kedua dengan lebih kiprahnya lebih dirasakan oleh umat. Dan saya yakin semua yang diharapkan dan dimulai menjadi investasi Aisyah ini bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Saya lihat semua merespon apa yang disumbangkan oleh Aisyah. Yang terberat apa sih, Bu, yang dihadapi oleh Aisyah ini? Kira-kira perkembangannya kan beda. Isu kesetaraan 1 abad yang lalu, kemudian isu kesetaraan di abad berikutnya. Ya. Kita belum tahu nanti bagaimana 100 tahun ke depan. Kalau ke depan tantangan yang sangat dekat itu misalnya persaingan di era global. Ini menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya Aisyah tetapi juga mungkin Muhammadiyah. Tetap
berkompetisi. Ya, Tidak mudah tantangannya. Tidak bisa mudah, disadari ya. berat. Tapi itu insya Allah kita sudah punya modal untuk ke sana. Untuk meredam salah satu tantangannya supaya Muhammadiyah bisa tetap eksis, ada isu-isu kemanusiaan Pak Muhajir yang ini harus diselesaikan begitulah. Termasuk mungkin juga isu korupsi. Bagaimana Muhammadiyah melihat itu? Karena tidak bisa dipungkiri Muhammadiyah ini walaupun tidak berpolitik praktis, tetapi juga ada kader-kader Muhammadiyah yang terjun langsung ke politik. Saya kira untuk isu korupsi ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari Muhammadiyah sejak dulu, dan kita sudah memberikan contoh-contoh kepemimpinan yang bersih, yang bisa diterima oleh semua pihak, dalam arti dalam tindakan-tindakannya tidak melakukan tindakan kemungkaran. Karena itu inti dari gerakan Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebajikan, dan amar nahi mungkar artinya menjauhi hal-hal yang dilarang atau yang bersifat mungkar. Dan itulah konsep dasar dari gerakan Muhammadiyah. Sehingga sebetulnya tidak usah ada gerakan anti korupsi, Muhammadiyah sejak dulu memang sudah perang melawan korupsi. Tapi kan harus ada langkah yang nyata begitu Pak, ada real begitu. Konsepnya, konkretnya untuk membendung ini. Oh pasti. Jadi di samping ada upaya-upaya untuk melakukan pembenahan internal Muhammadiyah sendiri untuk menyiapkan kader-kader yang perang melawan korupsi, saya kira sudah banyak cukup kader-kader Muhammadiyah yang juga terlibat langsung berada di garis depan dalam menangani korupsi ini, termasuk mereka berada di dalam lembaga-lembaga yang menangani penanggulangan korupsi itu. Dan ini saya kira bukti nyata Muhammadiyah bahwa kita cukup concern, cukup punya perhatian yang sangat serius tentang masalah korupsi ini yang merusak betul masa depan bangsa kita itu. Oke, termasuk Aisyah melihat korupsi bagaimana? Karena ini sudah mulai banyak juga yang terlibat korupsi dari kaum perempuan, Pak Muhajir. Jangan Bu Latifah. Jadi musuh kita bersama. Aisyah melihat bahwa itu bisa dimulai dari keluarga. Keluarga ini harus kuat sebagai sendi dari masyarakat yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Masalah bangsa ini tidak hanya korupsi, kesehatan itu masalah besar. Angka kematian ibu masih tinggi. Kekerasan anak juga sangat memprihatinkan. Kita mengajak bagaimana penguatan keluarga menjadi sangat penting untuk diprioritaskan membentengi bangsa ini dari serangan liberalisasi yang luar biasa. Dan ini tidak bisa kita tunda-tunda. Aisyah akan siap ke sana dan terbukti kita sudah melakukan banyak hal, rumah sakit, ya, kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Kegiatan Aisyah itu identik dengan mencerahkan dan memberdayakan. Nah, itu yang. Oke. Baik, terakhir Pak Muhajir, masih ada rangkaian muktamar ini nanti juga termasuk memilih kepengurusan baru Muhammadiyah untuk tahun 2015-2020. Apa harapan Anda? Saya berharap nanti pemimpin-pemimpin yang ada di Muhammadiyah maupun di Aisyah adalah pemimpin yang betul-betul terbaik dari kader Muhammadiyah, dan dia bisa memegang amanah, baik amanah organisasi maupun amanah umat. Dan itulah yang menjadi concern kita, agar program-program Muhammadiyah dan Aisyah di masa datang akan bisa ditangani semakin lebih baik dan betul-betul memberikan kontribusi nyata kepada umat, masyarakat maupun bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhajir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga Ibu Latifah Iskandar dari pimpinan Pusat Aisyah. Selamat bermuktamar, Ibu, Bapak. Ya, demikian tadi laporan saya langsung dari ajang Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan juga Muktamar Aisyah 1 abad Aisyah dari lapangan Karebosi di Makassar, Sulawesi Selatan. Masih ada sejumlah agenda lagi, termasuk nanti agenda muktamar berikutnya usai pembukaan ini adalah memilih atau mengerucutkan, karena sudah ada 39 nama calon kepengurusan periode berikutnya untuk pengurus pusat Muhammadiyah yang nanti akan kembali dikerucutkan hingga menjadi 13, dan kemudian secara kolektif untuk memilih ketua umum yang baru. Saya Wahyu Wiwoho pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Terima kasih.